Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bertemu dalam kajian rutin, kajian kitab Al-Wajibat. Dan kita masih membahas syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Syarat yang keenam, as-sadisu al-inqiyadu bihuquqiha wa hiya al-a'malul wajibah ikhlasan lillahi wa talaban limardatihi. Syarat yang keenam adalah tunduk dan patuh terhadap hak-hak la ilaha illallah, yaitu amalan-amalan yang wajib dalam rangka ikhlas kepada Allah dan mencari keridhaannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi syariat Islam adalah hukuk dari la ilaha illallah. Syariat Islam adalah hukuk dari la ilaha illallah, hak-haknya la ilaha illallah. Jadi bukti seseorang tunduk kepada la ilaha illallah adalah dengan mengamalkan syariat Islam, yang pengamalannya itu ikhlas kepada Allah dan dalam rangka mencari keridhaannya. Baik, ini syarat yang keenam, al-inqiyad. Apa lawannya al-inqiyad? Wadidduhu at-tarku. Lawannya adalah meninggalkan atau tidak mengamalkan, atau ya kita artikan tidak patuh. Wal inqiyadu bihuquqiha huwal mihaqqu. Tunduk kepada hak-hak la ilaha illallah merupakan suatu kriteria. Dia termasuk syarat. Lianna katsiran mimman yadda'i annahu ya'lamu makna hazihil kalimah wa annahu mukhlisun wa musaddiqun, atau wasadiqun wa mustayqinun, idza umira bi amrin aw nuhiya an syai'in lam yanqud. Karena kebanyakan orang yang mengaku dia mengetahui makna la ilaha illallah. Ini syarat yang keberapa? Mengetahui makna la ilaha illallah, syarat yang pertama. Wa annahu mukhlisun, dan dia ikhlas. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Sahih, syarat yang ketiga ikhlas. Naam. Kemudian juga dia mengaku dia orang yang jujur dan juga orang yang yakin. Dia sudah penuhi beberapa syarat. Dia mengilmui makna la ilaha illallah, kemudian dia ikhlas, dia jujur, dan dia yakin. Namun ketika dia diperintahkan dengan suatu perintah atau dilarang dari sesuatu, lam yangkut, dia tidak tunduk. Dia tidak tunduk.
Jadi ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak mau mengamalkan syariat. Dia tidak mau mengamalkan syariat Islam. Wa bana butlanu dakwahu, maka jelaslah ya kebatilan pengakuannya. Li'annahu law kana shadiqan wa mustayqinan wa muhibban haqiqatan lanqada bihuquqi hazihil kalimati zahiran wa batinan. Karena seandainya dia jujur, yakin dan benar-benar cinta, niscaya dia akan tunduk kepada hak-hak kalimat ini zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin. Ikhlasan lillahi wa talaban limardatihi, ikhlas ya kepada Allah dan dalam rangka mencari keridhaannya. Wa khaufan min ghadabihi wa iqabihi, dan takut kemurkaan Allah dan iqabnya. Berarti ya, kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak tunduk kepada syariat Islam, dia tidak mau melaksanakan syariat Islam, kemudian dia mengaku saya yakin, saya jujur, saya ikhlas, maka pengakuannya itu dusta, pengakuannya itu batil. Kalau seandainya pengakuanmu benar, maka kamu pasti tunduk kepada hak-hak la ilaha illallah, kamu pasti melaksanakan syariat Islam. Wa ta'ammal qissata Abi Thalib, renungkanlah kisah Abu Thalib. Fa innahu qad saddaqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alima wa tayaqqana sidqa ma jaa bihi, dia mengetahui dan meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu lam yanqud li awamirillahi ta'ala, tapi dia tidak mau tunduk kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Falam yanfa'hu zalika, maka semua itu tidak bermanfaat baginya. Ya, walaupun dia membenarkan Nabi, dia tahu, dia yakin dengan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi, namun semua itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak mau tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatuhu lahu, dan juga kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bermanfaat. Abu Thalib jelas mencintai Nabi, namun kecintaannya kepada Nabi tidak bermanfaat karena dia tidak tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa kafirun musyrikun khalidun mukhalladun fi nari jahannam wal iyazu billah. Bahkan dia ya kafir, musyrik dan kekal di neraka jahanam wal iyazu billah. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Thalib itu tidak bermanfaat baginya karena dia tidak ingkiyat. Dia tidak ingkiyat. Abu Thalib tidak ingkiyat. Tidak ingkiyat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa annahu yukhaffafu anhu al-azab bi syafa'ati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khassah li Abi Thalib fi takhfifil azabi faqat. Ya, hanya saja diringankan darinya azab dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khusus untuk Abu Thalib fi takhfifil azabi faqat, dalam meringankan azab saja. Jadi
Abu Thalib ini satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat Nabi. Abu Thalib satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat Nabi. Itu pun bukan syafaat keluar dari neraka, akan tetapi syafaat apa? Takhfiful azab, diringankan azab. Kenapa dia mendapatkan syafaat Nabi? Haisu innahu hamahu wa zada anhu bi nafsihi wa ahlihi. Karena dia telah melindungi dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa raganya dan keluarganya. Wa kana yahutuhu wa yansuruhu. Dia selalu menjaga dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa baca sirah nabawiyah ya. Antum akan tahu bagaimana Abu Thalib selalu menjaga dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayuj'alu fi dahdahin min narin yablughu ka'baihi yagli minhu dimaguhu. Maka dia ditempatkan di neraka yang dangkal. Dahdah artinya dangkal. Dia ditempatkan di neraka yang dangkal yang sampai kedua tumitnya yablughu ka'bai, sampai kedua tumitnya yagli minhu dimaguhu, namun bisa membuat otaknya mendidih. Ya, jadi neraka itu ya ada yang dangkal, ada yang sedang, ada yang dalam. Abu Thalib ditempatkan di neraka yang dangkal. Neraka yang dangkal sampai kedua tumitnya, namun bisa membuat otaknya mendidih. Ya, karena memang api neraka ini tidak sama dengan api dunia. Nas'alullah al-afiyah, kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal inqiyadu syartun, maka inqiyad adalah syarat. Fa idzan tafa as-syartu intafa al-masyrut. Apabila syarat ini tidak ada, maka yang disyaratkan juga tidak ada. Kalau inqiyad tidak ada, maka la ilaha illallah juga tidak ada. Tidak sah la ilaha illallah. Kemudian syarat yang ketujuh, as-sabi'u al-qabulu al-munafi lirad. Yang ketujuh, menerima yang menafikan sikap menolak. Syarat yang ketujuh yaitu al-qabul al-munafi lirad. Fala budda min qabuli hazihil kalimah bil qalbi wal lisan. Dia harus menerima kalimat ini dengan hati dan lisan. Faman lam yaqbalha wa raddaha wastakbara anha fahuwa kafirun. Barang siapa yang tidak mau menerimanya, wa raddaha, dia menolaknya, wastakbara anha, dan dia sombong darinya, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Kama raddaha kufaru Quraisy, sebagaimana dahulu orang-orang kafir Quraisy menolaknya. Anadan, dengan penuh keangkuhan, wastikbaron, kesombongan, walam yakbaluha, dan mereka tidak mau menerimanya. Waqad qassallahu alaina fi kitabihi min amba'i ma qad sabaqa min inja'ihi liman qabila hazihil kalimah wa intiqamihi mimman raddaha wa abaha. Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan kepada kita dalam Al-Qur'an berita-berita yang terjadi di masa lampau, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan orang-orang yang menerima kalimat ini. Yang menerima kalimat la ilaha illallah, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang menolaknya dan enggan menerimanya. Tidak mau menerima kalimat ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika akhbarana bima wa'ada bihi al-qabilina laha minas shawab. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan apa yang telah Dia janjikan berupa pahala bagi orang-orang yang mau menerima kalimat ini. Jadi bukan hanya diselamatkan, akan tetapi diberi pahala. Wa ma a'addahu liman raddaha minal azab, dan apa yang telah Allah sediakan berupa azab bagi orang-orang yang menolaknya. Wal ayatu fi dzalika katsiratun ma'lumatun, ayat-ayat yang membahas tentang hal itu cukup banyak dan populer. Khususan inda zikril anbiya alaihi musallatu wassalam, khususnya ketika menyebutkan tentang para nabi alaihi musallatu wassalam, ya, ketika Allah menceritakan kisah para nabi dalam Al-Qur'an, Allah juga ceritakan kisah orang-orang yang menolak dakwah mereka dan orang-orang yang menerima dakwah mereka. Yang menolak diazab, disiksa, yang menerima diselamatkan, diberi pahala. Wa ma hasala li umamihim indama yakbalunaha aw yaruddunaha, dan apa yang menimpa umat-umat mereka ketika mereka menerimanya atau menolaknya. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan Rabbmu tidak menzolimi seorang pun. Fal maksud annal qabul syartun min syuruti sab'ah allati la tasihu hadhil kalimah was syahadah illa bijtima'iha kulliha. Jadi maksudnya bahwasanya qabul adalah salah satu syarat dari syarat-syarat yang 7 yang kalimat dan persaksian ini, persaksian la ilaha illallah, tidak sah kecuali dengan memenuhinya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma farqu baina al-inqiyad wal qabul? Apa perbedaan antara inqiyad dan qabul? Apa perbedaan antara inqiyad dan al-qabul? Antum sudah dengarkan penjelasan tentang al-inqiyad dan al-qabul. Kira-kira apa perbedaan keduanya? Ada yang tahu? Ma farqu bainal inqiyad wal qabul? Al-inqiyad bi amal, kalau al-qabul nerima. Taib, ya, hampir tepat, masih kurang sedikit. Bita'ah. Kalau al-qabul Naam, ya. Al-inqiyad itu bil qalbi wal lisan. Itu ada sudah dalam syarah ada kan, fala budda min qabul hazil kalimah bil qalbi wal lisan. Jadi al-qabul itu dengan hati dan lisan. Menerima itu dengan hati dan lisan. Jadi lisannya harus mengucapkan la ilaha illallah, kemudian hatinya harus meyakininya. Itu al-qabul. Kalau inqiyad itu bil a'mal, zahir, dengan amalan-amalan zahir. Jadi dia harus beramal, dia harus mengamalkan syariat Islam. Kalau hanya menerima dengan hati dan lisan, dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian hatinya meyakininya, kemudian dia tidak mau melaksanakan syariat Islam, maka syarat la ilaha illallah tidak sah. Karena dia tidak inqiyad. Jadi harus melaksanakan syariat Islam. Nah, syariat Islam kan terbagi-bagi macam-macam. Ada syariat Islam yang kalau ditinggalkan maka batal keislaman seseorang. Ada syariat Islam yang kalau ditinggalkan tidak batal keislamannya, tapi dia berdosa besar. Dia jatuh dalam dosa besar.
Nah, yang kita maksud di sini adalah syariat Islam yang kalau tidak dilaksanakan maka batal keislamannya. Jadi harus ada ketaatan zahir. Tidak bisa tidak. Jadi kalau ada orang, saya mau ini aja lah, saya mau mengucapkan la ilaha illallah dan saya meyakininya, kemudian sudah, saya tidak mau mengamalkan syariat Islam sedikit pun. Dia tidak mau sholat, ya, dia tidak mau puasa, tidak mau zakat dan seterusnya, maka batal la ilaha illallahnya, batal keislamannya. Jadi harus inqiyad, harus ada ketaatan yang dia lakukan, harus ada syariat Islam yang dia lakukan. Jadi kalau al-qabul itu dengan lisan dan hati, kalau itu dengan anggota tubuh, bil jawari, ya, dengan anggota tubuh. Dia harus melaksanakan syariat Islam dengan anggota tubuhnya. Wa bihadza syartu tammat syurut mujmalatan, ya, dengan syarat ini, syarat yang ke-7, maka selesailah, ya, syarat-syarat la ilaha illallah secara global. Summa ta'ti mufassalatan bi adillatiha minal kitabi was sunnah insyaallah taala. Kemudian nanti akan datang, ya, secara rinci dengan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah insyaallah. Jadi setelah pembahasan ini kita akan membahas dalil-dalil syarat-syarat la ilaha illallah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun sebelum kita lanjutkan ke syarat-syarat la ilaha illallah, mungkin ada yang mau mau nyetorkan hafalannya, karena ada hafalan baru, hafalan syarat la ilaha illallah. Coba dibaca dulu, kita baca bareng-bareng dulu, ya. Mungkin antum sudah lama ya tidak baca. Baca dari qala muallif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim sampai as-sabi' al-qabul al-munafi li rad. Taib, wahid, isnan, salasah. Ifu rahimahullah. Ma'rifatuha wa hiya ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa iza qila laka man rabbuk faqul rabbi Allahu allazi rabbani wa rabba jami'al 'alamina bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Wa iza qila lak ma dinuk faqul dinil islam wa huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wa idza qila laka man nabiyyuk faqul Muhammadun bnu Abdillah bani Abdul Muttalib bani Hashim wa Hashimun min Quraisy wa Quraisyun minal Arab wal arabu min dzurriyyati Ismaila bani Ibrahim alaihima wa ala nabiyyina afdhalus salati wa taslim. Asluddin wa qa'idatuhu amran. Al-awwal al-amru bi'ibadatillahi wahdah la syarika lah wa tahridu ala zalik wal muwalatu fihi wa takfiru man tarakahu. As-tsani al-inzaru anisyirki fi ibadatillah wa taghlizu fi zalik wal mu'adatu fi wa takfiru man fa'alahu. Syurutul la ilaha illallah. Al-awwalu al-ilmu bima'naha nafyan wa isbatan. As-tsani al-yaqinu wa huwa kamalul ilmi biha al-munafi lisyakki war-raibi. As-salisu al-ikhlasu al-munafi lisyirki. Ar-rabi'u as-sidqu al-munafi lil-kazib. Al-khamisu al-mahabbatu li hadhil kalimah.
walima dallat alaihi wassururu bizalik. As-sadisu al-inqiyadu li huquqiha wa hiya al-a'malul wajibah ikhlasan lillahi wa talaban li mardatihi. As-sabi'u al-qabulu al-munafi lirad. Nah, siapa yang sudah murajaah, sudah hafal, tafadhol. Ya, sedikit-sedikit ya, lama-lama selesai ini insyaallah. Ayo, siapa yang mau coba? Ana dulu ya. Yang mau coba? Ana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-usulus salasatu allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatuha wa hiya ma'rifatul abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa iza qila lak man rabbuk faqul rabbi Allahu allazi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Wa iza qila lak ma dinuk faqul dinil islam wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wa idza qila lak man nabiyyuk faqul Muhammadun bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashimun min Quraisy wa Quraisyun minal Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihima wa ala nabiyyina afdalu salati wa taslim. Asluddin wa qaidatuhu amran. Al-awwal al-amru bi'ibadatillahi wahdah la syarikalah wa tahridu ala zalik wal muwalatu fihi wa takfir man tarakahu. As-sani al-inzaru anisyirki fi ibadatillah wa taglizu ala zalik wal muadatu fihi wa takfir man fa'alah. Syurutul la ilaha illallah al-awwalu al-ilmu bima'naha nafyan wa isbatan. As-sani al-yakinu wa huwa kamalul ilmi biha al-munafi lisyakki war-raibi. As-salisu al-ikhlasu al-munafi lisyirki. Ar-rabi'u as-sidqu al-munafi lil-kazibi. Al-khamisu al-mahabbatu li hadhil kalimah wa lima dallat alaihi was-sururu bizalika. As-sadisu al-inqiyadu li huquqi al-inqiyadu li huquqiha wa hiya al-a'malul wajibah ikhlasan lillahi wa talaban limardatihi. As-sabi'u al-qabulu al-munafi lirad. Taib, siapa yang mau setorkan? Ya, paling tidak adalah satu orang yang bisa mewakili yang lain. Man? Ya. Siapa? Sebelum kita masuk pembahasan tentang dalil-dalil syarat la ilaha illallah. Nah, baik.
والبراءة من الشرك وأهله. وإذا قيل لك من نبيك فقل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. الدين ووحدة أمران الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالة فيه وتكفير من تركه. الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والتغليظ على ذلك على ذلك والتغليظ على ذلك في ذلك atau ala fi ya coba saya lihat sini ayat thayyib wa taghlizu fi zalik na'am al-ikhlasu al-munafi lisyirki na'am. Rabi' as-sidqu belum, Masya Allah. Baik, ada yang mau lanjutkan? Tinggal sedikit ya. Rabi' as-sidqu al-munafi lil kazib. Taib, kalau tidak ada ya mudah-mudahan nanti pekan depan ada yang menghafalkannya. Kita lanjutkan. Adillatu hadhihi syurut min kitabillahi ta'ala wa min sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil syarat-syarat ini dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini penulis ya menyampaikan ya dalil syarat-syarat ini dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena inilah dalil yang paling kuat. Dalil yang paling kuat ya dalil Al-Qur'an dan sunnah. Perhatikan ya. Hadza syuru' min muallif rahimahullahu fi bayani adillati syurut al-mutaqaddimah minal kitabi was sunnah. Ini adalah awal penulis menjelaskan dalil syarat-syarat yang telah lalu dari Al-Qur'an dan sunnah. Nah, sebelumnya penulis telah menjelaskan syarat-syarat la ilaha illallah secara global. Namun beliau belum menjelaskan dalil-dalilnya. Sekarang beliau jelaskan secara rinci dengan dalil-dalilnya, ya. Dan ini metode yang sangat bagus ya. Ketika kita menjelaskan sesuatu, itu kita menjelaskan secara global dulu. Ya, nanti kalau orang sudah paham secara global, baru kita jelaskan secara rinci. Jangan ya kita jelaskan ya tiba-tiba langsung secara rinci, nanti ya membuat orang bingung ya, dan terkadang susah dipahami ya, susah diingat. Tapi kalau jelaskan secara global dulu kemudian dijelaskan secara rinci, ini lebih mudah dipahami dan lebih membekas, lebih membekas. Wal adillah jam'u dalil. Adillah adalah bentuk jamak dari dalil. Wad dalil huwa ma yusilu ilal matlub. Dalil adalah sesuatu yang mengantarkan kepada apa yang dicari. Fa bi ma'rifati hazihil adillah yasirul muslimu ala haqiqatin wa nurin min dinihi. Dengan mengetahui dalil-dalil ini, maka seorang muslim akan berada di atas hakikat dan cahaya dari agamanya. Ya, kita biasanya kalau kita mengetahui sesuatu dengan dalilnya, kita lebih apa? Kita lebih mantap ya.
lebih yakin. Fala yatala'samu wala yataraddadu, maka dia tidak bimbang dan tidak ragu, wala yataza'za'u, ya, tidak terombang-ambing, wala yakunu imma'ah, dan dia tidak gampang terpengaruh. Dia tidak gampang terpengaruh. Ya, tidak kayak bunglon, ya. Kalau bunglon tuh gampang terpengaruh, selalu berubah-ubah. Kalau kita punya dalil, kita tahu dalil, datang syubhat, kita langsung tolak syubhat tersebut. Wa'lam annahu laisal maqsud hifdzu hadhihi syurut adillatiha faqat bidunil amali wa tatbiq. Nah, ini penting. Kata penulis, perlu diketahui bahwa tujuan dari pembahasan ini bukan sekedar menghafal syarat-syarat la ilaha illallah lengkap dengan dalilnya tanpa diamalkan dan direalisasikan. Tujuannya bukan untuk dihafal. Oh, syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 7. Yang pertama al-ilmu, ya, dalilnya ini dan itu. Hafal. Ya, bukan itu tujuannya. Ya, kita mempelajari pembahasan ini untuk diamalkan dan untuk direalisasikan. Fakam min ami ijtama'at fihi hadhihi syurut waltazamaha wa amila biha. Betapa banyak orang awam yang mengumpulkan atau yang terkumpul padanya syarat-syarat ini. Waltazamaha, dia menetapinya, wa amila biha, dan mengamalkannya. Walau qila lahu, kalau dikatakan kepadanya sebutkanlah syarat la ilaha illallah, lam yuhsin zalika, maka dia tidak bisa menyebutkannya dengan baik. Dia tidak hafal. Dia tidak hafal tapi dia bisa mengamalkannya. Wa kam min hafizin li alfaziha yajri fiha kasahmi. Sebaliknya, betapa banyak orang yang menghafal lafaz-lafaz ini, ya, menghafal syarat la ilaha illallah, yajri fiha kasahmi, lancar, ya, seperti lajunya anak panah, wa tarahu yaqau katsiran fima yunaqiduha wa yankusuha wa huwa la yas'ur. Namun kamu melihatnya terjerumus, ya, wa tarahu yaqau katsiran, kamu melihatnya sering terjerumus, fima yunaqiduha, dalam perkara-perkara yang membatalkannya, wa yankusuha, menguranginya, wa huwa la yas'ur, sementara dia tidak mengetahuinya. Masyaallah, hafal, ya, al-awwal al-ilmu, ya, bimaknaha nafyan wa isbatan, dalilnya disebutkan, nanti asani, tapi dia jatuh dalam pembatal la ilaha illallah, atau hal-hal yang menguranginya, wa huwa la yas'ur, sementara dia tidak mengetahuinya. Nanti as-salisu al-ikhlas al-munafi lisyirki, mantap, ya, dalil-dalilnya dia sebutkan, tapi dia jatuh dalam kesyirikan, ya, riya, sum'ah, dan seterusnya. Banyak orang yang tahu riya itu enggak boleh, riya itu syirik, tapi dia riya, ya, dan dia sum'ah. Jadi sekali lagi, tujuannya apa? Tujuannya mengamalkannya, merealisasikannya, bukan hanya sekedar dihafal. Ya, bukan berarti antum tidak hafal, Ustaz, enggak usah hafalkan aja kalau gitu, Ustaz. Tetap dihafalkan, ya, dihafalkan, kemudian juga, ya, diamalkan. Cuman poin penting adalah diamalkan. Yang paling penting adalah diamalkan. Kalau antum bisa menghafalkannya, nanti kan antum bisa menyampaikannya ke orang lain. Antum bisa menyampaikannya ke orang lain. Wa ala hadza faqis wa taufiq biyadillah wallahul musta'an. Taib, faedah ini disampaikan oleh Al-Allamah Hafidz Hakami rahimahullahu taala dengan sedikit perubahan redaksi. Dazan, ya.
sudah masuk waktu Isya. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu. Baik. Ya, jadi yang dituntut adalah paham kemudian mengamalkannya, bukan sekedar menghafalnya.
Waqad jama'a ba'duhum hadhihi syurut biqaulihi ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida saminuha al kufranu minka bima dunal ilah minal awsani qad uliha. Sebagian ulama telah mengumpulkan syarat-syarat ini dengan perkataannya ilmun wa yakinun, ilmun yakinun wa ikhlasun, ya, ilmu, yakin dan ikhlas, wa sidquka ma mahabbah, dan kejujuranmu disertai cinta, wangkiyat patuh, wal qabuli laha, dan menerima. Ada berapa semuanya? Ada 7. Wazida saminuha al kufranu minka bima dunal ilah minal awsan qad uliha. Dan ditambah yang ke-8, yaitu pengingkaranmu terhadap selain Allah berupa berhala yang dipertuhankan. Ada yang menyebutkan syarat la ilaha illallah ada 8. Jadi tambahnya apa? Al kufru bima yu'badu min dunillah. Al kufru bima yu'badu min dunillah, jadi mengingkari apa yang disembah selain Allah. Ada yang menyebut 7 dan ada yang menyebut 8. Wa hadzal akhir ja'alahu ba'duhum syarton saminan. Yang terakhir, sebagian ulama menjadikannya sebagai syarat yang ke-8. Al-kufranu minka bima dunal ilah minal awsan qad uliha. Wa huwa kadzalik, dan benar ini adalah syarat la ilaha illallah. Benar ya, al kufru bima yu'badu min dunillah itu syarat la ilaha illallah. Tapi kenapa sebagian ulama hanya menyebutkan 7, tidak menyebutkan 8? Lakin asyara ba'dul ulama ila annahu dakhilun fis sab'ah al mutaqaddimah inda ta'ammuli. Akan tetapi sebagian ulama mengisyaratkan bahwasanya syarat ini, syarat yang ke-8 ini sudah masuk dalam 7 syarat yang sudah kita sebutkan. Inda ta'ammuli, ketika diperhatikan, ya, al kufru bima yu'badu min dunillah itu sudah masuk dalam 7 syarat yang sudah kita sebutkan. Wa huwa aidan lahu adillah, dan syarat ini juga punya dalil-dalil. Fa idzan intafa al masyrut, kalau syarat ini tidak ada, al kufru bima yu'badu min dunillah, intafa al masyrut, maka yang disyaratkan juga tidak ada. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ini pembahasan penting ya, dan ini kalau bisa antum sampaikan kepada kaum muslimin ya, banyak orang-orang yang belum paham syarat la ilaha illallah. Antum sampaikan. Kalau perlu antum buat pembahasan ini jadi materi khutbah. Ya, khutbah Jumat. Pembahasan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Ana pernah sholat di satu masjid, kemudian ada salah satu ustadz yang masya Allah dia ceramah, dia khutbah, dia buat syarat-syarat ini menjadi materi khutbah Jumat, dan bagus ya, dia penyampainya bagus dan mudah dipahami. Jadi disampaikan, dibuat jadi materi khutbah Jumat, karena banyak dari kaum muslimin ya yang belum mengetahuinya. Yang kita takutkan mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun ada ya sebagian dari syarat-syaratnya yang belum mereka penuhi. Ya, ini yang kita khawatirkan, maka kita ingatkan. Antum bisa keliling ya dari satu masjid ke masjid yang lain dengan materi ini, materi khutbah tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Tapi kira-kira dari syarat dengan masyrut mana yang penting? Syarat dengan yang disyaratkan mana yang paling penting? Mana yang paling penting? Syarat dengan yang disyaratkan itu mana yang paling penting kira-kira? Sama-sama penting ya. Karena kalau tidak ada syarat ya tidak ada masyrut. Kalau nggak ada syarat nggak ada masyrut. Nggak ada syarat nggak ada yang disyaratkan. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Insyaallah dalil tentang syarat yang pertama al-ilmu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk murojaah ya, murojaah hafalan. Jadi kita berusaha untuk menghafalkan syarat la ilaha illallah. Amal ma'a tatbik ya, ini termasuk apa namanya ataf muradif ya kalau dalam bahasa Arab, ini sinonim ya. Al-amal ya semakna dengan tatbik, mengamalkannya dan menerapkannya atau merealisasikan, ini maknanya sama ya, maknanya sama. Ini muradif ya, dalam bahasa Arab ada muradif, ada kata yang lafadznya beda tapi maknanya sama. Dan ini biasa kita dapatkan dalam bahasa Arab, kayak misalnya apa yang kemarin itu asluddin wa qaidatuhu. Asluddin wa qaidatuhu, apa bedanya asal dan qaidah? Ya, asal dan qaidah ini maknanya sama, ini muradif atau muradif. Asal itu pokok, qaidah juga pokok. Ya, cuman terkadang kita mengartikannya dengan bahasa yang lain. Kita tidak mengartikan pokok agama dan pokoknya, bukan. Pokok agama dan asasnya. Qaidah kita artikan asas. Ya, asas dan pokok sama maknanya. Ya, jadi al-amal wa tatbik ini termasuk apa namanya? Muradif ya. Kata yang muradif, sinonim kalau dalam bahasa kita. Ya ada perbedaannya ya, pasti ada perbedaannya. Adapun perbedaannya seperti apa, wallahu alam. Intinya secara umum maknanya sama. Wallahu alam bishawab. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.